Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah as-su'ada, qabla nadrus, hayya naqra surat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atamanna min hadhihi qiraah surat al-Fatihah dirasatuna satamurru jayidah wa manfa'ah ya wa mufidah insyaallah. Wa alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan ini kita bisa kuliah online ya. Mata kuliah Al-Qur'an Sahih ya akhi putra. Muhadharah Al-Qur'an. Ya, muhadharah Al-Qur'an atau mata kuliah Al-Qur'an secara online ya, abra Zoom, melalui Zoom. Kemudian salam salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Moga semua kita menjadi pengikutnya istiqomah sampai yaumul qiyamah hingga menemui beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwah, ya ini teman-teman tuh semester 5 ya. Benar, Ustaz. Ya, Nah, semester Ustaz. 5 mungkin karena udah semester 5 teman-teman sudah ini semester 5 itu Zoom terus dari tahun pertama atau bagaimana? Enggak, Ustaz. Kadang pertemuan, kadang Zoom. Tapi banyak Zoom-nya ya. Iya, banyak Zoom-nya, Ustaz. Iya, jadi teman-teman tuh pertama karena COVID, yang kedua karena pembangunan masif di UNJ itu. Jadi teman-teman angkatan 2000 berapa? 2021 ya? Iya, Ustaz. Itu menjadi ini apa ya? Ya efek dari pembangunan ini. Tapi insya Allah ya kualitas pembelajaran tidak berkurang. Insya Allah karena semakin ke sini semakin banyak ditemukan teknologi pembelajaran modern. Ini Ustadz Aceng belum join nih. Ntar saya invite dulu deh secara pribadi. Ustadz Aceng. Ntar saya. Oke. Pertama ya tadi sudah ya. Yang selanjutnya adalah saya ingin berkenalan dulu ya teman-teman. Saya tuh anggota baru di PBA FBS UNJ. Saya apa ya? Dosen baru ya. Saya sebetulnya menjadi dosen itu sejak tahun 2017. Cuman saya ngajar di kampus-kampus swasta di STAI Indo dan di Stebang. Ada yang tahu nggak STAI Indo di mana dan Stebang di mana? STAI Indo itu di Klender. STAI Indonesia di Klender dan Stebang ada di sini di Al-Azhar Rawamangun. Ya, baru ada tahun 2022 kemarin ada formasi P3K namanya. Ada yang tahu nggak pegawai P3K, teman-teman? Saya tuh bukan PNS, tapi P3K. Ada yang tahu nggak di sini P3K? Ini pemahaman juga nih teman-teman nih. Nanti kan teman-teman lulus kuliah tuh. Nanti arahnya apa? Kalau menjadi pendidik tuh baiknya ya usahakan menjadi pegawai PNS, status PNS, kalau pengajar ya, atau P3K, atau yang terakhir nih, lembaga bonafit, ya 3 itu. Selain itu ya teman-teman harus ya betul-betul berjuang ya. Apa ya, selain di 3 itu harus menjadi orang kaya dulu ya baru membangun
lembaga pendidikan ya. Kalau misalkan kitanya belum punya modal, belum punya power, terus kita gabung di lembaga atau membangun lembaga baru, itu susah minta ampun teman-teman. Kalau kita sudah punya modal kuat membangun pendidikan tuh, itu luar biasa dampaknya untuk bangsa ya. Jadi ada yang tahu P3K teman-teman di sini? Atau pernah dengar nggak P3K itu apa? Obat-obatan, Ustaz. Iya, obat-obatan ya. Ada lagi istilah baru P3K. P3 itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, saya tuh masuk di UNJ melalui formasi ini, melalui formasi P3K. Aduh, saya minum kopi terlalu kental jadi batuk-batuk nih. Ana asyrabul qahwah. Afwan. Kental tuh apa ya bahasa Arabnya, lupa ya. Khamid. Khamid. Itu mah. Aduh, lupa saya. Wa ana syu'al ya, syu'al. Jadi bahasa itu harus dipraktekkan teman-teman ya. Nanti kalau nggak dipraktekkan, itu selamanya hanya paham. Kalau hanya paham tuh cepat lupa. Tapi kalau dipraktekkan, bukan cuma paham, tapi mahir. Ya, Alhamdulillah kita eh, ini di mata kuliah Al-Quran, teman-teman. Saya senang sekali. Jadi, jangan sampai dijadikan mata kuliah ini eh, hanya untuk pemahaman, tapi juga sebagai implementasi teman-teman dari pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang lain. Teman-teman kan sudah memperoleh qiraah 1-2, saya yakin, istimak 1-2. Yang kemahiran-kemahiran tuh rata-rata sudah 1-2, dan nahu sorof juga sudah teman-teman pelajari kan ya. Nahu 1, nahu 2, sorof 1, sorof 2. Mata kuliah yang teman-teman sudah peroleh itu bisa diimplementasikan di mata kuliah ini, teman-teman. Bagaimanapun, objek kajian bahasa Arab itu, objeknya ya, objek kajiannya ya, adalah linguistik dan sastra. Ya, Al-Quran bagian dari itu semua, bagian dari sastra dan linguistik itu. Jadi nanti insya Allah akan sangat menarik ya, dan bermanfaat, karena teman-teman di samping memahami ilmu-ilmu Al-Quran, juga saya ajak menganalisis, bagaimana menganalisis studi Al-Quran. Jadi nanti studi ini belajar bersama saya ini, nanti teman-teman diarahkan untuk memiliki kemampuan membuat makalah dan artikel ilmiah berdasarkan studi Al-Quran ya. Jadi ada dua teman-teman. Pertama membuat makalah, yang kedua membuat artikel ilmiah. Saya tanya dulu nih, apa perbedaan makalah dan artikel ilmiah? Ada yang tahu nggak? Halo? Apa perbedaan makalah dan artikel ilmiah? Wah, nggak ada yang tahu nih. Randi, coba deh, Mas Randi. Akhir Randi. Hal ta'rif al-ikhtilaf baina al-maqalah wa ya maqalah al-ilmiyah juga, majalah al-ilmiyah ya. Nasi itu, Ustaz. Apa itu nasi itu? Lupa. Ya. Oke deh, nggak apa-apa kalau lupa. Coba Amelia Octaviani. Hal ta'rifin al-ikhtilaf baina maqalah wa maqalah al-ilmiyah?
Halo, Amelia, apakah sudah bicara? Nggak ada suaranya nih. Oh. Ya. Tafadholi. Ya, Ustaz. Kalau makalah mungkin kayak sebuah ringkasan dari sebuah materi ya. Kalau sementara artikel ilmiah itu kita dari sebuah penelitian yang kita lakukan gitu. Jadi isinya pun lebih panjang daripada makalah. Ya. Saya gitu. Lumayan. Mendekati. Syukron ya ukhti Amelia Octavian. Muhammad Arya. Paham, Ustaz. Naam, hal ta'rif ya akhi al-ikhtilaf baina maqalah wa maqalah al-ilmiyah. Yang Anda tahu kalau artikel itu biasanya secara penulisan lebih nggak formal ya, boleh formal boleh nggak formal. Terus terkait isi juga biasanya artikel lebih pendek daripada makalah. Kayak gitu sih, Ustaz. Oke, syukron. Sekarang al-akhir, Alia Zahra. Ini kayaknya teman-teman tuh rata-rata kepalanya separuh-separuh semua. Ini ada Anida Zahra, Syifa, Alia. Kepalanya separuh-separuh, nggak full. Ini saya juga jangan separuh lagi ya. Saya mah full tuh. Oke, ini Alia ini. Saya pernah ketemu. Oh, lain ya? Kok perasaan kayak kenal ya? Kemarin tuh saya ketemu sama siapa ya? Alia bukan? Bukan, Ustaz. Bukan ya? Kemarin itu, oh ini, Fahira ya? Kenal nggak sama Fahira? Nggak kenal, Ustaz. Fahira itu sebetulnya sudah lulus. Cuman kemarin ketemu mengadakan penelitian tentang pemanfaatan teknologi. Saya kan saya kan dianggap ahli di bidang MOOC. Jadi kemarin ngajak saya berkolaborasi. Perasaan mukanya mirip, wajahnya mirip Fahira. Kok kayak kenal ya? Coba kenalan sama Fahira ya, Alia ya nanti ya. Oke ya, tafadhol ya Alia. Apa perbedaan makalah dengan artikel ilmiah itu? Setahu saya kalau artikel itu kayaknya lebih ringkas dan sesuai fakta dan topik-topiknya itu kadang menarik perhatian pembaca gitu. Sedangkan makalah itu biasanya untuk studi kasus gitu atau riset dalam lingkungan akademis. Oke. Siap-siap, syukron atas jawaban teman-teman semua. Jadi makalah itu sebetulnya hanya mengumpulkan teori-teori dari para ahli. Termasuk kesimpulan-kesimpulan yang dibuat itu bukan atas dasar opini kita, tapi masih kesimpulan dari opini-opini para ahli ya. Itu sih makalah ya. Semakin banyak referensi yang dikutip dari para ahli, maka makalah itu semakin baik. Artinya kekuatan makalah itu semakin tinggi nilai kepercayaannya ya. Kalau artikel ilmiah, dia itu ada sistematika penulisannya, teman-teman. Ada sistematika penulisannya, jadi ada pendahuluan, ada latar belakang, ada studi sebelumnya, ada alasan kenapa pentingnya menulis ini, terus ada sistematika, ada metodologi penelitian menggunakan pendekatan apa, ada analisis kita, ini opini kita nih, ada analisis kita itu sebenarnya opini kita tuangkan di situ, baru ada kesimpulan di belakang. Itu artikel ilmiah, teman-teman. Artikel ilmiah itu biasanya ada ininya, sudah ada formatnya, sudah ada template-nya. Jadi teman-teman mau mempublish artikel ilmiahnya ke jurnal apa, nanti jurnal itu akan mengirimkan semacam form ya yang harus diikuti. Jadi di pendahuluan harus berapa lembar, diisi harus berapa lembar, dan
kata-katanya itu terbatas, maksudnya dibatasi. Minimal tuh kayaknya minimal tuh 3.000 kata, maksimal tuh 7.000 teman-teman. 7.000 kata. Itu artikel ilmiah itu ketat banget. Kalau makalah mah enggak, ya bebas. Makalah itu bebas. Yang penting mengekspresikan atau menampilkan teori-teori sejelas-jelasnya. Teori-teori itu bukan asal ngomong, asal keluar, tapi ada rujukannya semuanya dipertanggungjawabkan. Nah, itu namanya makalah. Jadi tugas teman-teman nanti itu pertama membuat makalah ya dari sebelum UTS. Dalam arti ya sekarang ini sampai menjelang UTS, nanti teman-teman membuat makalah dan presentasi dan membuat soal dari makalah yang dipresentasikan itu. Yang menjawab soal itu ya peserta lain yang bukan si pembuat makalah. Setelah UTS nanti baru membuat artikel ilmiah teman-teman ya. Artikel ilmiah ya temanya nanti di tema artikelnya mengikuti tema perkuliahan. Artikel ilmiah juga sama, teman-teman presentasi dan membuat soal. 2 ya. 2 ini mengandung 3 hal tadi. Membuat makalah yang di dalamnya ada membuat soal dan mempresentasikan dulu, kemudian membuat soal. Makalah juga, artikel ilmiah juga demikian, mempresentasikan dan membuat soal. Nah, yang terakhir teman-teman nih, saya apresiasi kalau misalkan teman-teman ada yang hafiz atau minimal hafal juz 30. Ada nggak di sini yang sudah hafal juz 30? Kalau juz 30 kayaknya insya Allah semuanya nih Ustaz. Semuanya? Insya Allah. Pasal dal soleh-soleh, insya Allah soleh dan soleh. Alhamdulillah. Ya, saya senang sekali. Saya apresiasi setinggi-tingginya kalau teman-teman tuh memiliki hafalan. Minimal 1 juz aja, juz 30. Itu saya, ya itu ada jalur fast track lah. Nanti teman-teman lemah di bidang ini, tapi kalau punya hafalan nanti saya support ya. Tapi dibuktikan nanti ada sesi khusus untuk penarikan hafalan ya. Syukur-syukur ada nggak yang hafal lebih dari 1 juz di sini? Lebih dari 1 juz? Sepertinya ada Ustaz, cuman mereka malu untuk mengaku. Jangan malu-malu dong. Orang ditanya nanti kalau jadi nggak semuanya yang berbau-bau agama tuh ditutup-tutupi teman-teman. Harus expose kalau diminta. Kalau nggak diminta ya jangan pamer gitu. Ini kan lagi diminta. Ada nggak sih? Kalau ngumpet terus ya kapan tahunya saya. Ini mata Ayo kuliah. teman-teman nih, ngaku yang lebih dari 1. Ya, ngaku. Ini kalau nggak ada ngaku. Ini mata kuliah kita mata kuliah Al-Quran ya. Jadi saya akan berusaha menilai teman-teman itu. Ya, saya sebagai pengampu mata kuliah ini akan berusaha memberikan penilaian ke teman-teman itu secara komprehensif dan otentik. Salah satu bukti komprehensifnya, saya akan mencari keunggulan teman-teman di bidang Al-Quran ini. Hafiz, minimal juz 30 atau lebih dari itu juga salah satu kredit ya dalam memberi keputusan nilai. Jadi nilai yang saya berikan itu betul-betul mencerminkan teman-teman gitu ya. Kalau nggak punya hafalan tapi ternyata kuat di analisa, itu juga bisa nilai tinggi. Analisa lemah, Quran juga nggak ada hafalan, tapi memiliki kepercayaan diri dan bisa menyampaikan di presentasi,
dengan percaya diri dan bagus itu juga nilai lagi juga gitu. Jadi berbagai sudut, berbagai kriteria ya secara komprehensif dan otentik. Betul-betul ada buktinya semuanya. Ya itu teman-teman ya dari saya ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Ada Ustaz, mau bertanya. Tafadhol ya akhi putra. Pembelajaran Al-Quran ini berarti pembahasan tentang cara membuat makalah dan artikel. Objek kajiannya sih tentang ulumul Quran, tapi nanti ada diajak analisis. Nah, analisisnya boleh teman-teman bebas tuh menggunakan analisisnya. Apa nanti kita belajar tuh di semester sebelum UTS itu materi-materinya tentang metode tafsir, pendekatan tafsir, macam-macam ilmu. Nah, dari situ kita melangkah di pasca UTS-nya itu analisisnya. Analisisnya itu buktinya apa? Ya buktinya teman-teman membuat artikel ilmiah itu ya. Pertama kita memahami ulumul Quran, yang kedua kita praktek dari pemahaman ulumul Quran itu wujudnya seperti apa? Ya wujudnya saya ajak teman-teman untuk menganalisis fenomena sosial masyarakat berdasar sudut pandang Al-Quran ya. Ya itu ya akhi ya. Nanti ada RPS-nya saya ini share ya. Baik, sekarang Ustaz. Terus ada lagi karena ini semester 5 nih akan bermanfaat nanti mungkin di mata kuliah nadwah ilmiah nanti akan berkaitan. Nah, ini Al-Qur'an ini salah satu Al-Quran itu salah satu objek kajian bahasa Arab juga selain sosial masyarakat Timur Tengah ya bahasa Al-Quran itu ya sumbernya bahasa Arab ya. Saya ada pertanyaan teman-teman nih. Coba. Lebih dulu mana Al-Quran dengan bahasa Arab teman-teman? Ini pertanyaan ini agak-agak mana gitu ya. Tapi coba teman-teman pikirkan. Lebih dulu mana Al-Quran dengan bahasa Arab? Coba deh pikirkan. Dan setelah berpikir, coba jawab. Terus apa alasannya? Semua alasan saya terima. Diajak untuk berpikir, teman-teman. Tapi dulu mana Al-Quran dengan bahasa Arab? Lebih dulu bahasa Arab, Ustaz. Apa alasannya, akhi? Albi Hazimi. Karena bangsa Arab sebelum diturunkan Al-Quran udah berbicara pakai bahasa Arab, Ustaz. Iya, sahih, sahih. Syukran ya Albi ala al-musyarakah. Wa kaifa al-akharun? Hal indakum wijhatun nazar? Tafaddal. Apakah ada pandangan lain? Dari Albi aja nih, coba. Saya senang nih Izin sama. menjawab Ustaz. Ya, Masya Allah. Yahya saja namanya, akhi. Nggak ada tambahan. Yahya Adli Dharma. Oke, siap. Kaifa akhi? Eh, Ra'yukum. lebih dulu bahasa Arab merujuk dari kisah bahwa pernah dikatakan bahwa bangsa Quraisy itu sebagus atau sefasih penutur bahasa Arab gitu. Iya. Ya, syukran. Masya Allah. Jamil. Ya, terima kasih atas kontribusi teman-teman menjawab tantangan saya. Dulu mana Al-Quran sama bahasa Arab? Agak-agak ini sih. Agak-agak pertanyaan ini. Ya, dengan jawaban tadi, kalau jawaban tadi itu dari sudut pandang ilmiah, teman-teman.
Ya. Tapi kalau dari sudut pandang agama, maka Al-Quran itu lebih dulu, teman-teman. Sudut pandang agama ya. Apa alasannya? Karena Al-Quran itu sama dengan kalamullah. Oke? Sementara kalamullah itu nggak bisa di apa ya, ini udah urusan tauhid ya, teman-teman nggak usah terlalu dalam banget ya. Siap Ustaz. Ya itu ya, kalau dari sudut pandang agama maka Al-Quran lebih dulu, tapi kalau dari sudut pandang studi ilmiah ya seperti yang teman-teman jawab tadi, ini Ustaz Acang nih bagus nih, lebih mirip dengan duluan antara jodoh dan pertemuan. Lebih duluan mana tuh? Ini juga susah ini. Apakah jodoh dulu atau pertemuan dulu, teman-teman? Kira-kira. Luar biasa nih Prof. Aceng nih. Bener ini. Kira-kira teman-teman jodoh dulu atau pertemuan dulu nih? Coba. Jodoh dulu, Ustaz. Jodoh. Kalau sudut pandang agama ya jodoh. Tapi kalau sudut pandang ilmiah, teman-teman, apa dulu? Pertemuan dulu, karena salah satu alat ukur ilmiah itu adalah salah satunya adalah empirisme, teman-teman. Teman-teman sudah belajar filsafat ilmu belum? Belum, Ustaz. Oke, nanti filsafat ilmu tuh seru, teman-teman. Filsafat ilmu penting. Salah satunya teori kebenaran atau teori ilmiah itu empirisme. Empirisme itu kita nggak bisa membuktikan kebenaran ilmiah kalau belum pernah dilakukan. Nah, kalau sudut pandang Islam jodoh dulu kan kita sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz sana ya. Iya, luar biasa Ustaz Aceng ini, apa ya? Menarik ya, kalau saya kan serius tuh. Kalau Prof Aceng mah ringan tapi Masya Allah dalam sekali. Tapi Ustaz, syukran ya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan itu ya, kuliah kita akan melahirkan atau saya mengajak teman-teman pertama memahami ulumul Quran ya berdasarkan RPS, memahami ulumul Quran, dan di RPS itu juga itu ditekankan untuk membuat analisis ya. Analisisnya itu produknya 2, makalah dan artikel ilmiah. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi, silakan. Ustaz, aku izin bertanya. Untuk penulisannya itu sifatnya individu atau per kelompok ya? Oh ya teman-teman, bikin kelompok ya. Ya ini saya share aja. Akhi siapa tadi? Rois atau Mas'ul Putra ya. Nanti mohon buat nanti tolong buatkan kelompok ya. Maksimal tuh 7. Sorry. Jumlah kita ada berapa ya? Jadi dibagi 7 pembaginya. Pembaginya tuh 7, akhi. Nah ini jadi itu ulumul Quran. Ini pertemuan ke-1 sampai ke-7. Ini teman-teman buat makalah ya. Nah ini dibahas oleh misalkan nih Syifa, Putra, dan Arya itu kelompok 1. Maka kelompok 1 ini akan mempresentasikan makalah dengan tema yang ada di pertemuan pertama ya. Dan kelompok pertama lagi akan presentasi tema nomor 8 ya, 2 kali presentasinya. Cuman beda produk. Yang pertama produknya adalah makalah, yang kedua ini produknya artikel ilmiah.
Paling nggak teman-teman bisa membedakan makalah dan artikel ilmiah. Paling nggak teman-teman bisa paham sistematika penulisan artikel ilmiah. Teman-teman akan tahu apa itu jurnal ilmiah ya. Karena ini diminta oleh MKU pusat, teman-teman tuh jangan cuma paham tapi juga analisis semua tuh, analisis. Analisisnya tuh mencakup lingkungan dan lain-lain ya tuh teman-teman tuh. Ini bagus sekali gitu. Mampu menganalisis nama dan susunan surat Al-Qur'an. Ini teman-teman analisis jangan cuma dipahami ya. Kenapa kok surat Al-Fatihah diletakkan di depan gitu. Sementara surat Al-Alaq ditaruh di nomor sekian, padahal ayat pertama itu jangan cuman pengetahuan, tapi dianalisis. Analisisnya dalam bentuk artikel itu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman analisisnya bisa dengan perbandingan, bisa dengan konteks gitu-gitu ya. Ya ini analisis arti ulumul Quran gitu ya. Ini dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu lebih fleksibel judulnya ya, nggak harus betul-betul judulnya seperti ini. Tapi ini hanya pemicu, hanya pemantik judul aja ya nanti ya, tapi kurang lebihnya seperti ini. Ini kelompok 1 gitu. Ini kelompok 1 buat makalah. Ini juga 8 ini kelompok 1 juga ya. Bentuknya artikel ilmiah ya. Jadi bukan cuma pemahaman tapi analisis ya kalau artikel ilmiah. Tapi kalau makalah boleh deh pemahaman semua, boleh. Karena target kita itu sampai C4 ke analisis ya. Analisis dan evaluasi. Kalau evaluasi kalau evaluasi itu sudah C5 ya. Baik, teman-teman ya, ini jumlah orangnya kan 20 pas ya atau 21 akhi? Jumlah kam adadu tulab fi faslikum? Jumlah fasal 20. Ashrin ya. Pas ashrin. Kalau ashrin berarti kullu fariq adaduhu salasah. Tapi illa fariqun wahid lahu isnen faqat syakhsain. Jadi semuanya 3, satu kelompok nanti 2 orang ya. Ya, Pak. Bagaimana tadi pembagian kelompoknya? Jadi jumlahnya kan 20 peserta kelas ini. Kalau dibagi 7 itu 3 orang. Kecuali satu kelompok 2 orang. Karena kalau 21 nih dibagi 7 itu sama dengan 3 kan? Oke, Akhi Putra, fahimtum? Nah, saya. Dibagi 7 itu dalam arti 7 pertemuan, Akhi. Sampai UTS itu 7 pertemuan. Ya. Ini sampai UTS ini sampai sini nih 7 pertemuan. Iya. Nah, bisa. Oke. Satu kelompok 3 ya, 3 orang. Satu kelompok 3 orang, Satu kelompok 3 orang. Nanti setelah UTS presentasi lagi. Ini kelompok pertama lagi kembali lagi. Tapi ini wujudnya bukan lagi makalah ya, tapi artikel biar teman-teman paham perbedaan makalah dan artikel. Nggak harus disubmit, tapi yang penting tahu dulu deh. Tapi kalau berhasil submit, Masya Allah, saya kagum gitu. Memang teman-teman tuh ya pinter. Kadang kita tuh dosen tuh, maksudnya pendidik ya, kadang memberikan arahannya standar, tapi ada aja mahasiswa yang melampaui standar itu loh. Itu kita suka terkagum-kagum seperti itu. Gitu ya. Kita sih pengen standarnya yang penting paham dulu deh, yang penting tahu dulu deh. Tapi kadang ada yang melampaui itu. Wow gitu. Kita ikut bahagia. Senang. Nah itu kita memfasilitasi itu semua. Ya baik ya teman-teman ya. Di samping itu juga ya ingat ya hafalan Quran juga
menjadi salah satu inputan dalam penilaian. Kalau misalkan Ustadz saya nggak punya hafalan, tapi kuat di analisis, oke, akan saya kejar di analisisnya itu. Bisa aja misalkan nggak punya hafalan, tapi artikelnya bisa tembus submit di jurnal terindeks. Wow, itu udah deh, itu kebahagiaan banget bagi saya tuh. Tapi Ustadz saya artikelnya biasa-biasa jelek, tapi punya hafalan Quran. Waduh, itu juga bikin saya kagum ya. Itu inputan nilai juga. Ya, kita menggunakan Zoom 100% dan dibantu oleh LMS ya teman-teman ya. Oh ya, LMS-nya silakan teman-teman join aja ya di sini ya. Bentar. Ini dosen-dosen kita. Ya, ini teman-teman ya, ini dosen pengampu adalah Ustadz Prof Aceng ya. Saya sebetulnya waktu mengikuti mata kuliah ini beliau yang menjadi dosen. Saya senang sekali waktu itu Ustadz Aceng memberikan banyak opsi, salah satunya hafalan Quran. Sampai sekarang saya rasakan itu gitu, menikmati. Jadi ketika sholat subuh saya menggunakan surat yang panjang ya, seperti misalkan Abasa wa tawalla gitu-gitu ya. Terus ada ayat yang mirip-mirip itu, kalau meskipun sudah hafal tapi kalau suruh jadi imam tuh suka ketuker-tuker itu. Yang idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat itu teman-teman ya. Itu harus sering dibaca. Apalagi jadi ya. Oke ya. Ini unduh, ada RPS-nya. Ini buku ajar dari Prof Aceng. Ini contoh-contoh artikel nih teman-teman nih ya. Ada ini nanti kita juga akan mempelajari macam-macam tafsir, pendekatan tafsir. Itu tuh nanti bekal untuk membuat artikel ilmiah ya. Di samping juga wawasan teman-teman nih yang sudah selama ini belajar dari semester 1 sampai semester 4 kemarin tuh dituangkan dong di sini ya. Ya, ini teman-teman nih seperti ini makalah, nanti makalahnya disubmit di sini ya. Kemudian yang tadi merecord, di input hasil recordnya, maksud di submit, di upload di YouTube, kemudian linknya disimpan di sini ya. Nanti linknya dikirim ke grup saya yang melakukan, yang mempastekan di sini. Nanti wujudnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini masih contoh aja sih, tapi nanti nih hasil kuliah kita akan dipastikan di sini teman-teman ya. Jadi bagi yang ada yang ingin memverifikasi, terutama pertemuan pertama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan perkuliahan, ini bisa diverifikasi di sini. Iya, artikel ilmiah submit di sini. Kalau yang makalah dan artikel ilmiah bisa submit teman-teman sendiri, tapi kalau yang video-video ini kirim linknya ke saya. Dan kuis ini juga kirim ke saya ya. Nanti saya yang submit kuis, teman-teman lalu menjawab ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Sudah semua, saya kira seluruh informasi sudah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, boleh Ustaz? Boleh, akhi. Tafadhol. Di salah satu pembelajaran kan ada presentasi ya Ustaz. Ini presentasinya presentasi dari makalah atau kita membuat PowerPoint lagi? Oh ya, bebas ya. Pak, yang penting itu bagi saya ada poinnya ya, bukan tampilan ya teman-teman ya. Saya tuh pengen tuh teman-teman tuh paham ya, paham dalam arti memang teman-teman tuh hasil pemahamannya dari membaca, dari usaha yang sungguh-sungguh akhirnya paham gitu. Bukan membuat
presentasi yang sangat tampilan presentasi yang sangat menarik, tapi teman-temannya ternyata nggak punya pemahaman yang benar, nggak menguasai. Kalau teman-teman menguasai dengan benar, dengan baik dan benar, dan bisa membuat tampilan presentasi yang bagus, itu saya apresiasi. Jangan sampai nggak punya pemahaman yang bagus, kemudian teman-teman menutupinya dengan tampilan presentasi yang bagus gitu. Saya nggak mau, tetap aja nilainya. Saya basisnya sih pemahaman teman-teman ya, bukan basisnya itu dari tampilan presentasi. Semakin luas wawasan teman-teman, semakin banyak kutipan. Tanpa tampilan presentasi pun nggak apa-apa ya. Misalkan langsung aja gitu, teks boleh. Poinnya saya adalah pemahaman dan hasil kerja teman-teman. Kadang soalnya kita tuh lupa di esensi. Banyak mahasiswa mempedulikan tampilan presentasi bagus-bagusnya. Esensinya lupa gitu loh. Esensinya kan pemahaman teman-teman. Penguasaan materi. Boleh nggak tanpa presentasi? Maksudnya tanpa tampilan PowerPoint gitu. Boleh, boleh. Tapi dengan PowerPoint apakah lebih bagus? Ya, saya apresiasi. Tapi poinnya adalah penguasaan ya, teman-teman ya, itu. Penguasaan, penyajian, bukan artikulasi, apa namanya? Public speaking, yaitu retorika ya, yang bagus. Karena public speaking atau apa namanya ya, ya penyampaian lah ya, yang percaya diri, yang tegas, itu bisa terjadi karena penguasaan yang sangat bagus. Ya. Kalau misalkan nggak ada penguasaan, itu nggak mungkin juga akan tercipta public speaking yang percaya diri dan lancar gitu ya. Ya oke, baik, syukran Akhi yang tadi presentasi. Boleh Akhi, saya takutnya teman-teman malah terlena di desain visualnya itu loh. Saya tuh takutnya di situ. Kita kan bukan soal desain visual, ya target kita adalah pemahaman dan analisis tentang kajian studi Islam. Ya, ulumul Quran ya, tentang ulumul Quran, bukan studi Islam ya, berkaitan ya studi Islam dengan ulumul Quran. Ya, baik itu ya. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Oh, sahabat ilmu muda kan. Oke, oke. Ya, baik. Bentar, kita stop dulu. Oh ya teman-teman, saya lupa satu hal. Teman-teman tuh akrab gak dengan penggunaan Mendeley, teman-teman? Akhi Putra pernah dengar atau akrab dengan pemanfaatan Mendeley? Belum Ustaz, baru dengar. Oh, memang si Mendeley itu untuk mata kuliah terakhir sih sebetulnya. Cara menggunakan Mendeley mudah sekali sih sebetulnya. Jadi begini nih, saya pengen presentasi ya. Cara menggunakan Mendeley nih teman-teman. Biasanya sih, jadi begini teman-teman. Yang namanya mahasiswa, sebetulnya mahasiswa itu transisi dari masyarakat biasa menuju masyarakat yang intelektual. Intelektualitas seorang itu biasanya wujudnya itu adalah tulisan-tulisan, teman-teman. Jadi tulisan-tulisan itu bukan tulisan-tulisan sembarang gitu ya, tapi tulisan-tulisan yang memiliki referensi terpercaya gitu.
Baru kemudian di bawahnya itu opini kita. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan tulisan ilmiah itu apa ya, terbiasa dengan kritis, terbiasa dengan ya nanti akan terbiasa di kehidupan sosial masyarakat, kita itu berbudi pekerti luhur gitu. Kita nggak boleh misalkan asal masuk komplek parkir sembarangan. Nanti itu akan tertanam tersendiri di jiwa kita gitu. Kita itu orang yang tertib, orang yang patuh karena sering mengutip ya ahli-ahli segala macam, ada sistematikanya gitu ya. Orang intelektual itu sama dengan orang yang berbudaya, makanya orang yang berbudi pekerti luhur. Saya tuh suka apa namanya, suka mengamati istilah budaya yang digunakan oleh orang Indonesia dengan istilah budaya ya yang sering digunakan oleh orang Arab dan dunia internasional. Orang Indonesia, di kepala orang Indonesia, kalau terlintas kata budaya, itu larinya tuh ke pakaian-pakaian adat gitu ya. Tapi kalau internasional, istilah budaya itu pembangunan peradaban, teman-teman. Seperti Amerika, Jepang, apa budaya mereka? Budaya mereka kerja keras dan membangun negara menjadi negara maju gitu. Orang Arab, budaya itu terjemahnya itu musakif itu intelektual. Dari sakofa itu budaya gitu. Tapi orang Indonesia kalau terpintas di kepalanya budaya itu mempertahankan pakaian-pakaian adat, mempertahankan tarian-tarian yang sifatnya peninggalan-peninggalan warisan budaya gitu. Enggak ke apa ya, enggak ke pembangunan peradaban ya. Ya, budaya itu sakofah. Ya itu ya teman-teman ya. Itu ada yang aneh ya, kenapa ya kata-kata budaya di Indonesia itu larinya kok ke situ-situ terus gitu. Enggak seperti orang luar negeri menerjemahkan budaya tuh pembangunan manusia yang maju dan berperadaban tinggi. Ya teman-teman tuh kan diajak ke sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan Indonesia itu dengan era keterbukaan semacam ini, itu anak mudanya ya, generasi Z-nya itu sadar, memiliki kesadaran tinggi ya untuk membangun peradaban minimal tertib. Tertib itu level intelektual terendah ya, tertib itu. Yang tertingginya adalah inovasi, berkarya, membangun, itu ya yang tertingginya. Ya minimal ke sana lah, tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di kali, tidak naik trotoar, kalau naik motor itu ya enggak nerobos lampu merah, itu sederhana sekali sebenarnya teman-teman. Tapi orang Indonesia itu karena belum memiliki apa ya, intelektualitas yang tinggi, jadi yang semacam-macam kayak gitu-gitu tuh bodo amat deh gitu ya. Yang penting tujuan saya nyampe, akhirnya susah gitu diajak majunya. Nah, kita itu berhasil duduk di bangku perguruan tinggi. Wujudnya adalah orang intelektual itu biasanya diwujudkan dalam bentuk tulisan. Tulisan bukan tulisan asal-asal, tapi tulisan yang memiliki sistematika yang benar. Jadi, bagaimana cara menulis yang bagus? Ya pertama kita harus punya wawasan yang luas ya. Wawasan yang luas dari mana? Dari baca-baca gitu, dari baca-baca artikel. Terus yang kedua, punya wawasan yang luas tadi dan dengan cara banyak membaca artikel ilmiah. Terus yang kedua itu tuangkan gagasan kita
di situ gitu, di artikel itu dituangkan. Ya, dengan ini kalau sudah menjadi tradisi, ya itu kita insya Allah akan tertib ya, akan tertib, akan rapi, akan powerful, akan berdampak ya, berdampak bukan hanya ke masyarakat, tapi ke diri kita juga ya, memiliki kebiasaan yang rapi, yang tertib gitu-gitu. Ya, ini karena kita adalah kajiannya, karena kajian kita adalah Al-Quran ya, Al-Quran itu salah satu objek dari kajian bahasa Arab, maka di samping kita akan memahami ulumul Quran, juga kita akan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sejak semester 1 sampai semester 4 dalam bentuk tulisan makalah. Ya, ini makalah dan artikel ilmiahnya masih sekup belajar ya. Saya nggak wajibkan teman-teman untuk submit, tapi paling tidak paham dulu ya. Paham dulu, kenal dulu. Tapi saya akan bangga sekali kalau sampai terbit ya. Kalau sampai terbit. Nah, salah satunya teman-teman yang memudahkan tulisan itu adalah menggunakan Mendeley, teman-teman. Mendeley tulisannya seperti ini. Mendeley. Ini. Saya akan presentasi ya ini ya. Ini kan kita masih sampai jam berapa ya? Nanti. Itu cara downloadnya juga mudah. Ini begini Mendeley nih. Maaf nih, saya share ke Word dulu. Di sini Word-nya mana Pak? Word. Share Word. Oh ini dia. Nah ini teman-teman nih. Ini kan Microsoft Word ya. Ini saya tampilkan apa namanya RPS ya tadi ya. Misalkan saya bikin kata-kata dulu dari bab 1. Nah, misalkan ini nih, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hakikat. Nah, misalkan di sini nih, hakikat, kita pengen, ini nih, ada konsep misalkan, ada teori tentang fungsi Al-Quran. Ini misalkan teori ya. Ini teori omongannya ahli ini gitu. Ini taruh di sini, ini referensinya dari ini reference, ini Mendeley site, klik. Ini cara downloadnya juga mudah sekali teman-teman. Nanti kalau sudah punya ini teman-teman bermanfaat nih untuk mata kuliah selanjutnya, terutama mata kuliah Nadwah ya. Bisa, boleh nggak Ustadz nanti membuat tugasnya nggak pakai Mendeley? Boleh aja. Tapi kalau pakai Mendeley, urusannya jadi lebih mudah sih sebetulnya. Karena Mendeley itu memberikan banyak artikel ilmiah, nanti apa daftar isinya langsung muncul secara otomatis gitu-gitu. Nah, ini nih. Ya. Ya, ini tuh teman-teman tuh. Misalkan ini omongannya Siregar ya. Nih, klik ini, Siregar klik aja. Site. Itu teman-teman gitu. Ini nanti di belakang sana akan muncul. Nah, ini nih. Klik ini, klik tanda titik 3 ini, kemudian insert bibliografi. Continue. Nah, tuh muncul sendiri. Itu baru satu ya. Kalau banyak sekalipun nanti akan muncul secara otomatis gitu teman-teman. Terus nih satu lagi nih. Misalkan ini
munculnya dari mana? Ini munculnya dari artikel yang sudah disediakan oleh Mendeley, teman-teman. Nah, misalkan kita close dulu. Close dulu nih. Kita share lagi. Oh, gimana nih? Kita share lagi. Desktop. Desktop ini bukan ya. Oke, ini teman-teman lihat desktop komputer saya ya. Iya, Lihat terlihat. ya. Nah, ini ada Mendeley reference nih teman-teman nih. Kita klik. Oh, sebentar. Atau jangan lewat sini deh, lewat internet aja. Lewat internet mana? Ya, yang ini ya. Tulis Mendeley. Mendeley. Misalkan di sini Al-Quran. Aduh, sebentar ya. Tafsir Al-Quran. Nah, tuh masuk. Nah, ini artikel-artikel pilihan nih teman-teman yang sudah masuk Mendeley. Misalkan ini nih. Ini sign to view. Ini bisa lihat secara lengkapnya di sini. Nah, kalau setelah membaca nih teman-teman, setelah membaca ya, atau balik dulu deh. Aduh, internetnya sebentar teman-teman, karena ini sambil zooman sih. Misalkan ini teman-teman sudah baca ya, sudah baca. Ternyata dalam bacaan itu ada statement ahli yang sesuai dengan artikel yang ingin kita tulis. Ini add library, add ya, add to library. Klik ini tadi. Aduh, ngeheng ya. Aduh, harus masuk dulu ya. Ini kalaunya nggak sambil zoom cepet ini teman-teman. Tafsir Al-Quran. Nih, add to library. Artinya nanti akan masuk ke sana di Word ya. Nanti secara lengkapnya bisa teman-teman cari di YouTube sih. Tuh, ini sudah masuk nih di library kita. Sekarang kita kembali ke Word-nya ya. Kembali ke Word-nya. Nah, teman-teman yang tadi di input ditambahkan ke library kita refresh di sini. Refresh tuh, Hasibuan munculkan di sini. Terus kita tambahkan aja bahwa kata-kata misalkan di dalam tadi ada kata-kata ini ya, pemeliharaan Al-Quran misalkan itu sesuai dengan komentar Hasibuan. Insert. No, tuh muncul yang bibliografi yang paling belakang, kita refresh lagi tuh. Secara otomatis muncul sendiri di sini. Jadi memudahkan. Boleh nggak Ustadz ngerjain makalah dan artikelnya nggak pakai Mendeley? Boleh aja, tapi teman-teman ya saya ngasih petunjuk yang mudah gitu. Caranya gampang banget, tinggal download Mendeley, install, selesai deh gitu ya.
nanti ini juga akan bermanfaat buat teman-teman yang masuk semester berikutnya mata kuliah Nadwa kalau nggak salah ya. Ya teman-teman ya gitu ya. Intinya teman-teman saya ajak memahami ulumul Quran, dan dari pemahaman ulumul Quran itu langsung saya ajak analisis ya. Analisisnya langsung memberikan langsung ke produk berupa tulisan ya. Tulisannya adalah artikel ilmiah. Ini contoh-contoh artikel ilmiah ya. Kalau saya sendiri, saya sudah mempublish 5 atau 6 artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah itu jurnalnya macam-macam teman-teman. Kalau Indonesia itu yang diakui oleh Kemendikbud atau yang pengindeks ya, pengindeks dalam arti pengindeks itu jurnal ini jurnal yang memiliki dampak bagus untuk masyarakat dan negara. Nanti diindeks oleh sistem pengindeks nasional namanya Sinta ya. Semakin kecil Sinta, semakin tingkat kepercayaannya tinggi ya. Sinta paling bagus ya Sinta 1 ya. Nah, bahasa Arab itu paling fullnya itu Sinta 2. Karena Sinta 1 itu sama dengan Sinta yang levelnya sudah Scopus. Untuk menembus Sinta 1 itu luar biasa susahnya. Nah, teman-teman, kalau terbit di jurnal enggak Scopus pun saya apresiasi itu. Tapi kalau Scopus Sinta ya, Sinta aja. Sinta 5 aja itu sudah hebat. Atau belum terakreditasi sekalipun sudah bagus. Karena teman-teman S1 tuh yang sudah lulus S1 diarahkan untuk menerbitkan jurnal di Sinta 5 aja mereka kesulitan ya. Padahal menulis jurnal itu sangat mudah sekali, sangat-sangat mudah. Saya juga menantang, silakan ayo saya bisa menerbitkan ke jurnal bahkan Sinta 2, beri waktu saya seminggu aja itu bisa saya bilang. Karena orang tuh masih takut-takut gitu-gitu. Yang penting itu teman-teman 3 hal. Pertama, konsep kajian konsep kajiannya tuh apa yang pertama. Konsep kajiannya tuh apa? Terus kaitkan dengan hal-hal kekinian dan di mana ininya nih? Lokasinya, settingnya tuh di mana? Saya yakin itu tembus itu ke jurnal. Jadi 3 hal tadi teman-teman. Objek kajiannya apa? Korelasikan dengan hal-hal sekarang. Kemudian di mana settingnya, tempatnya di mana. Udah deh bikin tulisan, yakin tuh tembus tuh ke Sinta 2 sekalipun. Konsepnya semuanya jurnal begitu. Kadang kalau analisanya masih jelek, itu jangan dulu. Biasanya masuknya ke tembus-tembus juga. Melihat judul semacam itu pasti tembus. Tapi ke jurnal-jurnal yang belum terindeks biasanya ya. Tapi minimal teman-teman tuh, karena masih semester 5, minimal tuh tahu lah ya, tahu dan memahami bagaimana menulis dengan benar ya. Menulis dengan benar itu ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari bukti bahwa tulisan teman-teman tuh sudah dibaca oleh reviewer yang ada di jurnal-jurnal itu gitu. Ya, tulisan teman-teman tuh dianggap bagus. Bukti tulisan kita bagus dari mana ya? Dengan tulisan kita yang diterbitkan di jurnal ya. Oke, teman-teman, itu ya. Saya tadi presentasi menggunakan Mendeley ya, ini nih. Bisa teman-teman praktekkan. Ini saya tunjukkan lagi nih. Ya, teman-teman bisa follow up sendiri ya di YouTube ya. Mendeley gitu. Itu Mendeley itu apa ya? Kalau teman-teman tahu namanya ChatGPT enggak? Pasti Akhi Putra nih tahu ChatGPT. Populer di mahasiswa. Itu tuh satu
AI, artificial intelligence yang sangat-sangat inovatif ya, membantu kehidupan manusia, yang tiba-tiba popularitasnya itu mengungguli Google, si ChatGPT ini. Jangan sampai AI atau tools-tools yang membantu kehidupan kita itu untuk membodohi diri sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai itu untuk membodohi diri sendiri dan untuk menipu orang juga. Karena bagaimanapun AI, artificial intelligence itu memiliki kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat ini mau diarahkan kemana? Kebaikan itu semakin baik, semakin powerful. Kejahatan juga, kejahatan yang sangat luar biasa juga gitu teman-teman ya. Kita itu, agama kita Islam tidak pernah mengajarkan kejahatan, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bahkan ke hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Apalagi untuk membodohi diri dan membodohi orang lain. Billahi min dzalik ya. Yaitu untuk menggunakan Mendeley, teman-teman bisa klik aja di Google Mendeley, nanti di sana diarahkan atau lewat YouTube. Klik aja apa namanya? Install Mendeley. Nanti 5 menit selesai tuh teman-teman tuh. Kadang mahasiswa zaman sekarang males-males yang kayak gitu-gitu tuh nggak mau diikuti, padahal kalau diikuti aja instruksi ini itu bermanfaatnya selama-lamanya. Tapi kalau nggak diikuti ya selama-lamanya juga nggak akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ini ya dari AI. Sekarang terkenal istilahnya AI ya. AI itu sebetulnya sih software juga yang sudah sedemikian rupa, yang sudah desain sedemikian rupa untuk membantu kebutuhan manusia ya. AI, artificial intelligence, termasuk ini LMS juga itu AI juga ya. Dulu namanya software dan aplikasi, tapi sekarang populer dengan istilah AI ya, tiba-tiba ya di tahun 2022 atau 2021 itu booming istilah AI. Dulu mah belum ada tuh istilah AI itu, yang penting software atau aplikasi ya. Itu aja. Ya, baik teman-teman sekalian, itu dari saya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Hal indakum soal ya ikhwah. Ini kalau nggak ada pertanyaan nih, saya ingin berkenalan nih, wahid fawahid, satu persatu nih ya. Dari Akhi Putra Maulana dulu deh ya. Selaku mas'ul kita, tafadhol ya Akhi Putra. Min aina anta wa aina takhrajta? Indama darasta fi marhalah sanawiyah. Ismi Putra Maulana, takharajtu min Tangerang. Lakin ana al-an fi Cirebon. Takharajta min ayil madrasah yani. Madrasah madrasah sanawiyah al-hukumiyah arba'ah wa samaniyah. Arba'ah wa samaniyah. Arba'ah wa 9. Maksudnya 49. Enggak, 94. Oke, sorry. Arba'ah wa, sebutkan dulu satuannya, Akhi. Satuannya tuh berapa tadi? 49 ya? 94 ya? 94. Oh, berarti ya arba'ah wa apa tuh? Arba'ah wa tis'ain. Tis'ain. Arba'ah wa Iya. tis'ain. Kalau arba'ah wa tis'ain itu 4 dan 9, nanti tambah-tambahan 13 nanti saya jawabannya. Oke, Akhi. Arba'ah wa tis'ain. Aina hadhihi taqaw hadhihi al-madrasah? Aina taqaw hadhihi al-madrasah? Di mana sekolah ini? Jakarta al-Hukumiyah. Naam, aina fi Jakarta atau fi Tangerang?
Oh, Vita al Takharaj itu min Tangerang. Di Tangerang. Lakin Ta- ana al-an di Cirebon. eh, Takharruj itu tuh lulusan. Lulusan Takharruj itu tuh lulusan, akhi. Oh, apa itu? Ana Anta askunu di Tangerang. taskun fi Tangerang. Ah, Oke, oke, askunu tayyib. di Tangerang. Al-an Lakin ana al-an di Cirebon. limada anta al-an Eh, fi Cirebon. liburan Ustaz. Lilotelah, tayyib, Ya, tayyib. nah. Wa mata tarji ila Jakarta. Arju'u fi yaumil rubu'. Yaumil Arbi'a. Ya, nah, yaumil arbi'a. Tayyib, tayyib. Ya, bitaufiq wan najah ya. Nah, Syukran. Ustaz. Syukran. Wa nantakil syukran jazilan ya akhi putra ila Syifa Nadia. نعم أستاذ. Naam, Syifa. اسمي شفا نادية. لكن لو سمحت يا أختي هل يمكنك أن تشغلي الفيديو؟ نعم أستاذ. تفضل. نعم شفاء. تفضلي يا أختي. اسمي شفا نادية. تخرجت من معهد حسن الخاتمة الإسلامي في ما شاء الله. نعم نعم عرفته. أنا أعرف. مشكورة. أنا أسكن في جاكرتا الشمالية. وأين بالضبط؟ Jakarta Ashimaliyah. في Koja. Oh, naam, Koja. Ya, ila Priuk ya. نعم أستاذ. Naam, tayyib, syukran jazilan, Syifa. عفواً. Anti mutakharrijah min Ma'had Husnul Khatimah fi Kuningan wa anti baituki fi Koja, Jakarta Ashimaliyah. الشمال. Naam, syukran jazilan. Nantakil ila Arya. Arya, tafaddal syagil al-video summa arif nafsakum. Ustaz, Ana Muhammad Arya, takharrajtu fi madrasah sanawiyah al-hukumiyah al-wahidah al-uliyah fi Bogor. Al-an ana askunu fi Bogor. Ya, Bogor Al-Gharbiah. Fi Lewiliang. Naam. Fil madrasah sanawiyah al-hukumiyah al-islamiyah atau al-hukumiyah faqat? Al-hukumiyah faqat, Ustaz. Masya Allah. Tayyib. Limada daras tadrus fi hadal kisam ya akhi wa anta mutakharrij min al-madrasah al-hukumiyah. La arif Ustaz, lian apa? La taqul la ta'rif. Kul li masalan ana uhibbul lugha, ana mutahammis. Mungkin ana di madrasah uhibu apa mada Lughatul Arabiyyah. Lughatul Arabiyyah. Tayyib. Eskul ya. Oh, eskul. Hunaka eskul ya. Naam. Kharijul minhaj ya. Kharijul manhaj. Al-manhaj al-khariji itu ekstrakurikuler ya. Tayyib ya akhi bisabab kasir minatul tullab alladzina yadrusun fi qismil lughatil arabiyyah wa hum min al-madrasah al-hukumiyah walakin indahum injazat jayyidah ya. Banyak juga yang alumni dari SMA negeri tapi prestasinya banyak teman-teman, prestisius ya. Prestisius. Jangan khawatir, itu kuncinya ya akhi, itu semangat ya. Saya tuh pernah jadi direktur asrama di sini. Saya memperhatikan pola-pola karakter anak-anak mahasiswa di sini. Kata saya, kamu tuh sudah menggenggam kesuksesan. Saya bilang, sementara kamu nih kayaknya ini bakalan susah nih masa depannya. Udah kelihatan. Jadi kesuksesan itu sebenarnya sudah teman-teman sudah semuanya udah pegang. Itu kuncinya di kesungguhan aja teman-teman. Kesungguhan itu Allah akan menunjukkan banyak rahmah itu dengan kesungguhan. Sementara orang yang nggak punya kesungguhan itu
Allah menurunkan rahmatnya dari mana? Peluangnya itu sedikit sekali. Makanya Kiai Maimun Zubair berkata, permasalahan masyarakat itu, maksudnya orang yang malas itu sebetulnya apa namanya itu istilahnya Kiai Maimun Zubair itu sampahnya negara atau apa ya? Ada istilah sendiri ya. Orang malas itu. Jadi tabiat yang menjamin kesuksesan seorang itu ya. Ya syukran ya akhi. Bukan dari saya saya pesantren, saya itu enggak ada kaitannya sama sekali. Kebetulan saya juga orang pesantren sih, tapi teman-teman saya banyak yang SMA ya, kayak teman saya namanya Rifki Haitami, Masya Allah, dari SMA bahasa Arabnya fasih sekali dan sekarang punya biro perjalanan umroh ya, dan salah satu awardi ke Qatar University, Kak Rifki Haitami. Dan masih banyak lagi ya selain akhi Rifki. Nantakil ila Syifa Nadia. Syifa Nadia kholas ya. Al-an ila Aisyah. Tafadhal ya ukhti. Aisyah. نعم أستاذ شكرا اسمحوا لي اسمي عائشة اسمي كامل عائشة عبيد الله خالد ما شاء الله. أنا متخرجة من مدرسة الثانوية نور الصالحات Serpong وأنا أسكن في طنجران الجنوبية. الجنوبية. أين بالضبط Tangerang Asyim Al-Janubiyah? Serpong, Ustaz. Oh, Serpong. Baik. هل في مدرستك كنت تعيش في المعهد أو ذهبت ورجعت من المعهد إلى البيت؟ ذهب ورجع. ذهب ورجوع. طيب. ولكن هل عندك الخبرة في تحدث اللغة العربية قبل دخول إلى القسم؟ نعم في مدرستي أتعلم اللغة العربية أيضا. هل موجود البيئة العربية هناك؟ بيئة عربية ماذا؟ Bi'ah itu lingkungan. نعم. Oh, Masya Allah. عائلتي كيف عائلتك؟ هل عائلتك تطبق في التحدث اللغة العربية؟ نعم عائلتي ما شاء الله. هل والدك أو والدتك كانت متخرجتان من المعهد أو هم خبرة في خارج الدولة في الدول العربية؟ أبي متخرج من معهد في حضرموت. ما شاء الله. ثم كيف أمك؟ أمي متخرجة من جامعة في أسمي أستاذ. Oh, Asmi. طيب ما شاء الله يا أختي عندك فرصة جميلة ونذير الطلاب عندهم والد مثلك ولذلك ya ana usyajji'uki an tatahaddusi ma'a walidik fi usratik ya. Masya Allah, mumtaz. Syukran jazilan ya Aisyah wa bitaufiq. Nantakil ila Yahya. Masya Allah ya akhi Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam akhi, tafaddal. تمام اسمي يحيى عدلي درmawan أسكن ونشأت في منطقة ديبوك وتخرجت من معهد ابن تيمية الإسلامية Bogor. معهد ابن تيمية في Cijeruk Bogor. نعم قريب من Jabal Salak. Jabal Salak. Masya Allah. Akhi, anta mumtaz. Hal fil ma'had anta
تعودت في التحدث اللغة العربية؟ نعم لأننا واجب علينا أن نطبق اللغة العربية ممتاز كل ممتاز يوم. ما شاء الله ما شاء الله بالتوفيق بالتوفيق ولكن أنا أحيانا أجد الطلاب الذين يطبقون في معهدهم ولكن هم ضعفاء في القواعد هل موافق يا أخي؟ يمكن لأن المهم التطبيق في معهدي لأن بدون التطبيق يعني ما في المهارة. ممتاز نعم نعم أخي أنا موافق مع وجهة نظرك نعم يعني الشباب نحن ندرس المواد كثيرة لأجل ماذا؟ ليس فقط لأجل الحصول على نتيجة ولكن هدفنا سيطرة على اللغة العربية ya. Ingat teman-teman, kita tuh banyak belajar mata kuliah. Salah satu target kita itu menguasai bahasa Arab. Biduni tatbiq itu mustahil ya. Tanpa praktek itu mustahil. Ada juga yang nahwu sorofnya oke banget, tapi nggak pernah praktek. Itu juga omong kosong. Tapi nggak ngomong kosong amat sih ya. Kalau orang paham nahwu sorof itu bermanfaat di logika berpikir sama penguasaan kitab kuning. Ya, tapi ingat zaman sudah berubah sekarang bahasa Arab bukan bahasa kitab kuning dan Al-Qur'an hadis saja, tapi bahasa Arab sudah bahasa internasional ya. Bahasa PBB ya. Ya syukran jazilan ya akhi Yahya ala ta'arufik wa nantakil ila Eriza tafaddali ya ukhti al-karimah. هذا نعم فرصتك نعم نعم تفضلي نعم اسمه لي اسمي ريزا رحمواتي أنا من مدرسة ثانوية الحكومية تسعة ثانية وتسعون نعم وأسكن في جاكرتا الشمالية Jakarta Shimaliyah aina bidob في Jalan Tipar Cakung Kelapa Gading Ustaz. oh ya naam naam yani anti min madrasah al-hukumiyah sanawiyah al-hukumiyah faqat islamiyah Fakot. SMA 63 maksudnya Lah Ustaz SMA 92. oh oke ya benar tadi Isnen wa apa Isnen wa Tisun. Tis'un atau tis'ain ya syukran fi qorib min Cakung ya fi Cakung Nah Ustaz Cakung apa madrasahnya tapi di ini Sukapura Semper. oh naam Sukapura ya tayyib idan fi SMA ya ukhti Masya Allah mumtaz wa ya naam anti min madrasah al-hukumiyah faqat laysa min wa hal indaki khibrah fi lughat al-arabiyyah ya akhi ya ukhti khibrah itu pengalaman adakah pengalaman belajar bahasa Arabnya Nah ada Ustaz. apa itu Bahasa mutawasitoh mutawassito ya tidak iya. oh Masya Allah idan badati dirasatuki fi ibtidaiyah al-islamiyah summa mutawassitoh al-islamiyah walakin fi as-sanawiyah atau anti darasti fi al-hukumiyah faqat ya Masya Allah tayyib syukran ya indaki hakikatan al-imad punya fondasi lah ya ketika di indama darasti fi
ibtidaiyah al-islamiyah wa mutawassithah al-islamiyah. Syukran, Eriza. Nantakil ila Anida Zahra. Tafadhal ya Anida. نعم أستاذ. اسمي ندى زهراء، أسكن في مدينة بكاسي، تخرجت من مدرسة ثانوية الحكومية الإسلامية 9 شرقية. Tis'ah wa? 9 aja Ustaz. Oh, tis'ah aja. Oh, Masya Allah. Tayyib, tayyib. Wa aina taskun wa min aina anti? أسكن في مدينة بكاسي. Wa aidon anti min Bekasi. نعم أستاذ. Oh, tayyib. Wa hal hal anti turid an taskun fi al-bait qarib min UNJ? بعيد أستاذ. Ba'id la hal indaki al-irada au turid an taskuni fil bait qarib min UNJ bisabab baituki ba'idah jiddan min UNJ. Apakah ada keinginan maksudnya pengen tinggal dekat UNJ? Karena jauh sekali ya Bekasi, Madinah Bekasi min UNJ. Enggak ada ya Ukti. Pulang pergi aja. Apa Ustaz, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke, oke. Oke, oke. Apakah ada keinginan untuk tinggal di dekat UNJ maksudnya? Oh enggak Ustaz. Enggak boleh ngekos. Oh ya, pulang pergi aja ya. Nah Ustaz. Oke, syukran ya Ukti. Summa ila Randi, akhi Randi. Hadir Ustaz. Naam, tafadhal. Ismi Rani Noven Pratama. Wa takharrajtu min ma'hadi tazakka li tarbiyatil islamiyyatil hadisah. Masya Wa Allah. kuntu au sakantu fi Cirebon. Masya Allah. Di Cirebon. Nah, Hal anta min Cirebon? Naam, jitu min Cirebon Ustaz. Summa darasta fi ma'haduka fi aina? Fi Jawa Al-Wusto, fi Batang. Oh, Awil Batang. Pekalongan. Oh, Pekalongan. Tayyib, tayyib. Karena kullu insan ada layak rif anna ismu Batang. Falidalika kultu Pekalongan. Tayyib. Pekalongan ashhur min Naam. Batang. Walakin taqa'u yaqa'u ma'haduka fi Fi Batang. Batang. Ya, tayyib, tayyib. Masya Allah. Ya akhi, anta tatakallam bitallaqa hal fi ma'haduka kunta ماذا متعودا في تحدث اللغة العربية. نعم متعودا لأن التأكيد في mahadi هذا باللغتين باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. ما شاء الله، ممتاز ممتاز. ولا في حفظ القرآن هذا لا يؤكد أو ماذا لا التأكيد في حفظ القرآن هذا لا تشجع ربما. نعم لا تشجع في حفظ القرآن. لا تدافع أو لا تشجع يا. ولكن هل هناك أيضا طلاب يحفظون القرآن؟ الحمد لله موجود أستاذ. موجود لكن قليلون. أكثرهم يتكلمون باللغتين. وأنت هل تحدثت باللغة الإنجليزية عندما كنت في المعهد؟ لا لماذا؟ لأن عندما كنت في مدرسة ابتدائية هذا قد لا أحب باللغة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية هذا لغة الشيطان. ما شاء الله. نعم، هذا رأي خطأ يا أخي. الفيزا فقط saudara. نعم نعم نعم. أنا أسمع كثيرا هذا المزاح، ولكن ربما بعض الطلاب يعني
laisa ya'tabirunahu al-mizah wa ahyanan ya'tabirunahu haqiqiyan ya akhi. Walidhalik كذلك أستاذ. نعم ولذلك كثير من الطلاب في قسم اللغة العربية لا يفهمون ولا يستطيعون بتحدث اللغة الإنجليزية. وهذه اللغة مهمة جدا يا أخي وإخوة الشباب الآخرون يا. أنا أشجعكم ليس فقط تدرسون اللغة العربية ولغة الإنجليزية أيضا مهمة جدا. إذن لغتين يا إنجليزية عربية والإنجليزية مهمة جدا يا أخي مهمة جدا بسبب المصادر العلمية تأتي أو تصدر باللغة الإنجليزية ya. Semua referensi-referensi modern abad sekarang itu bahasa Inggris semua. Yang bahasa Arab itu dikit dan kualitasnya rendah. Yang bahasa Arab itu bagusnya referensi-referensi abad pertengahan. Abad modern bahasa Arab masih sangat rendah sekali kualitasnya jika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Naam ya ikhwah, ini afwan bisabab al-waqt tadullu ala sa'ah rabi'ah wal 20 wa hadha tadullu anna dirasah tantahi walidhalik lil akharin alladhina lam yata'arrafu ma'na ana asif syadid la astamir hadhihi ad-dirasah. Tayyib ya akhi, sebelum ditutup qabla nunhi ad-dirasah hal indakum soal tafaddal. Idza wajadtum al-as'ilah ya, kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di WhatsApp ya, jangan ragu, jangan takut. Saya akan dengan senang sekali menjawab apa-apa saja, bukan cuman materi, bukan cuman permasalahan, termasuk permasalahan kalian, kiriman kalian, WA aja ya, di grup ataupun Japri. Saya senang sekali bisa membantu mensukseskan teman-teman studi di UNJ ini. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan, akhi? Semua akhi Putra? Beres ya? Ya, syukran jazilan ya akhi. Akhi Putra, nanti kelompok dibuat dan di pertemuan selanjutnya kelompok pertama sudah tampil untuk menjelaskan, mempresentasikan topik yang pertama ya. Ya, syukran jazilan ala hadzal liqa wa atamanna narakum fi usbu al-qadim wa antum jahizun fi taqdim al-maddah al-jadidah. Syukran jazilan hayyanunhi dirasatana bilhamdalah wa kifaratal majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.